Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Alini dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi dari mata kuliah Pengetahuan Lingkungan. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, kemudian proses siklus hidrologi, macam-macam siklus hidrologi. Untuk yang pertama, pengertian. Siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Proses pergerakan air ke dalam pori tanah ini disebut proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air kembali ke laut. Untuk selanjutnya, proses siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi atau transpirasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya, keduanya sama, karena merupakan proses perubahan zat air menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau yang kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Yang ketiga, presipitasi merupakan produk dari kondensasi yang dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang membentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Macam-macam siklus hidrologi, ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Yang kedua, siklus sedang. Siklus ini terjadi seperti siklus pendek. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan adalah uap air yang terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian akan menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah, sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air yang melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Yang ketiga, siklus panjang, diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara yang dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin
dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan yang meluncur ke tempat lebih rendah akibat adanya gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi disebut gletser. Gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Mungkin cukup sekian tentang siklus hidrologi. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.